Di video yang lalu kita sudah sempat membuat untuk proses edit ya dan juga update. Nah, di video kali ini kita akan melakukan proses delete, teman-teman ya. Kita sudah siapkan untuk tombolnya. Di sini adalah tombol delete. Berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan delete data ya. Silahkan dibuka lagi untuk blade yang teman-teman punya di employee.blade ya. Kemudian kita masuk ke bagian bawah ke bagian data-data kita. Di sana sudah kita siapkan untuk tombol delete. Nah, di sini kita akan membuat satu buah fungsi, ya. Fungsi tersebut akan kita letakkan di bagian komponen. Misalnya di sini kita akan menghilangkan saja untuk href-nya ini, kemudian kita akan membuat sebuah fungsi melakukan delete data, ya. Wire klik, kemudian di sini kita buat sebuah fungsi, fungsinya adalah delete. Oke. Kemudian di bagian dalam dari fungsi delete ini, kita akan memanggil dan kita akan gunakan sebuah parameter, sama seperti di bagian edit, ya, kita akan copy saja di bagian atas ini, value ID ini. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi, fungsi delete, dan kita akan letakkan di bagian komponen kita. Silahkan dibuka lagi untuk komponen employee. Ya, kemudian silahkan scroll ke bagian bawah, kita letakkan saja di bagian bawah dari fungsi clear kita. Ya, kita akan buat sebuah fungsi public function, kemudian namanya adalah delete. Ya, sesuai dengan yang di bagian blade kita. Ya, kita membuat sebuah fungsi, fungsinya adalah delete, dan di bagian blade kita, di sini kita memerlukan sebuah parameter, ya, parameter dari ID yang akan kita delete. Kita akan letakkan di bagian dalamnya, ID-nya. Kemudian kita akan panggil modelnya, kemudian kita akan delete datanya. Ya, kita panggil dengan models employee. Ya, models employee. Models employee ini seperti yang kita lakukan di video sebelumnya ya. Dia akan memanggil untuk model employee kita ya di bagian atasnya. App models employee as models employee. Silahkan scroll lagi ke bagian bawah, kemudian models employee kita akan lakukan ya untuk delete datanya. Models employee, find, kita find untuk ID-nya, kemudian kita lakukan proses delete. Ya, kita lakukan proses delete. Kemudian biar dia menghilangkan untuk data-data yang ada di bagian form atasnya mungkin ya. Kita bisa clear ya, supaya misalnya ada ID yang kesimpan ya, ataupun ada data-data lain yang sudah kita gunakan untuk proses sebelumnya, bisa kita clear ya untuk case-nya. Kemudian kita akan berikan pesannya, ya coba kita copy saja dari bagian atasnya. Ya, kemudian kita letakkan, misalnya kita samakan saja seperti yang lain ya, kita letakkan di bagian atas dari clear-nya. Session flash message ini kita ganti data berhasil di delete misalnya. Ya, kita Ctrl S, kemudian coba kita refresh. Coba kita akan hapus untuk data Hanung Sanjoyo ini, saya klik delete ya. Maka sudah ada pesannya data berhasil di delete seperti ini. Tetapi tentu saja ini tidak akan lebih nyaman ya, karena bisa saja seseorang ketika membuka dari halaman kita, kemudian tanpa sengaja dia klik di bagian tombol delete. Padahal dia tidak ingin ya sebenarnya untuk melakukan delete data. Maka di sini kita akan tambahkan untuk konfirmasi ya, apakah memang benar aksi yang akan dilakukan adalah aksi delete data. Nah, kita akan menggunakan modal teman-teman, di mana dia akan tampil di bagian konfirmasi. Ya, link menuju ke bagian modal Get Bootstrap sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Silahkan teman-teman lihat ya, kemudian silahkan buka di bagian browser masing-masing. Nah, untuk modal kurang lebih seperti ini. Coba saya scroll ke bagian bawah untuk memperlihatkan bagaimana modal bekerja. Ya, di sini di bagian live demo, ya, di bagian live demo ada tombol launch demo modal. Ini kalau misalnya saya klik, ya, dia akan mengeluarkan untuk modalnya. Ada modal title, kemudian ada pesannya, ya, kemudian ada tombol di bagian bawahnya, ada close, kemudian save change. Nanti kita akan ubah untuk proses di tempat kita ya, di bagian form kita, sehingga ketika dia diklik, dia akan pertama kali melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kalau misalnya konfirmasi dan pengunjung atau pengguna, dia setuju untuk melakukan proses delete, maka ketika diklik di bagian delete, di bagian modal ini, ya, maka dia baru akan melakukan proses delete data. Maka di sini saya akan copy saja.
Oke, saya akan copy di bagian modalnya. Kemudian kita akan letakkan di bagian script kita ya. Silahkan dibuka untuk blade yang teman-teman punya di bagian employee.blade ini. Kemudian silahkan diletakkan di bagian atau kita letakkan di bagian will complete saja ya. Bagian will complete. Kemudian kita akan letakkan di bagian bawahnya. Atau kita letakkan di employee blade saja ya. Kita letakkan di employee blade saja teman-teman ya. Silahkan letakkan di bagian bawah dari akhir data ini. Kemudian silahkan paste di sana dari modal yang kita punya ya. Ada modal fade ya, kemudian sampai ke bagian example modal label. Nah, modal ini dia akan tampil kalau misalnya kita lakukan aksi tertentu ya. Nah, caranya di sini kita akan membuat satu buah fungsi baru di mana fungsinya adalah melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ketika proses konfirmasi terjadi, dia akan menampilkan modal yang kita punya. Oke. Nah, mari kita buat untuk fungsi konfirmasi dulu teman-teman ya. Kita akan masukkan di sini public function. Ya, misalnya kita berikan nama untuk fungsinya adalah delete confirmation. Ya, delete confirmation. Kemudian kita butuh untuk parameternya. Parameternya adalah ID. Oke, parameternya adalah ID. Kemudian kita akan membuat ya atau melakukan pengaturan ya. Untuk ID yang akan kita delete adalah ID ini. Ya. Nah, di sini kita akan arahkan supaya dia punya ID-nya. This employee ID isinya adalah ID seperti ini. Oke. Kemudian silahkan diubah di bagian employee blade kita. Silahkan scroll ke bagian atas ke bagian wire click ya. Dari yang sebelumnya delete ini kita akan gantikan menjadi delete konfirmasi ya, confirmation ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari kelas BTN Danger ini kita tambahkan ya proses untuk mengeluarkan modalnya. Nah, untuk mengeluarkan modal, ini kita copy dari bagian atasnya ya, di bagian live demo ini. Ya, kita copy di bagian database toggle modal, kemudian database target example ini. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian wire click ini. Kita letakkan di bagian belakangnya. Coba kita Ctrl S dulu, kemudian coba kita refresh untuk data kita. Saya akan coba klik ya di bagian Inung Setiawan ini, saya klik delete, harusnya muncul seperti ini ya, ada pesan seperti ini teman-teman ya. Dia akan menghilang untuk modal yang kita punya. Ya, coba saya ulangi lagi. Saya klik del, tanpa ada aksi yang baru kita tambahkan, dia langsung hilang ya untuk modelnya. Coba saya ulangi lagi, saya klik del. Nah, hilang seperti ini. Supaya dia tidak hilang seperti ini, teman-teman bisa tambahkan di bagian modal kita, ya. Di bagian kelas modal fade, di bagian depannya silahkan tambahkan wire ignore.self. Oke, wire ignore.self. Sekarang coba kita refresh, kemudian coba kita klik di bagian delete. Nah, dia tidak hilang seperti tadi ya, dia tetap berada di tempatnya seperti ini. Berikutnya di bagian modal ini kita akan sesuaikan, di bagian atas bukan modal title, tapi kita akan berikan namanya misalnya konfirmasi delete, kemudian di bagian titik 3 ini, kita akan berikan pesannya, misalnya kita akan masukkan yakin akan menghapus data, kemudian di sini kita ganti dari close ini menjadi tidak, kemudian save change ini kita ubah menjadi ya misalnya. Kemudian kalau misalnya pengguna klik di bagian save change ini, baru kita akan melakukan proses delete data yang sebenarnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian modal. Di sini kita ganti di bagian modal title ya, masih di bagian employee.blade.php. Di sini kita ganti menjadi konfirmasi delete. Kemudian kita scroll ke bagian bawahnya, di bagian modal body kita gantikan misalnya yakin akan menghapus data ini. Kemudian close kita ganti menjadi tidak. Kemudian untuk save change di sini kita ganti menjadi ya. Ya. Nah, berikutnya di bagian dalam dari button di bagian ya ini ya, baru kita masukkan untuk fungsi delete kita ya. Kita masukkan wire, klik,
Ya, wire click, kemudian di sini adalah delete. Delete ya, wire click kemudian delete. Nah, di bagian delete kalau sebelumnya kita masukkan di bagian dalamnya ya untuk melakukan konfirmasi atau kita masukkan parameter. Nah, supaya lebih mudah dan bisa digunakan untuk berikutnya, di sini delete kita tidak kita berikan untuk parameternya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dia tahu data yang akan kita delete? Padahal di sini tidak kita masukkan parameter. Nah, caranya di sini sudah kita siapkan tadi ya, untuk property employee ID. Di mana ketika kita lakukan di bagian delete confirmation ini, kita set ya, untuk property employee ID, maka dia akan di-set ya, atau diatur bahwa employee ID ini adalah ID. Ketika kita masukkan this employee ID seperti ini, dan di bagian atas sudah kita lakukan pengaturan ya, bahwa employee ID ini dia akan digunakan sebagai properti, maka kita bisa gunakan employee ID ini dan kita bisa masukkan kepada fungsi delete kita. Ya, sehingga di sini ID-nya tidak perlu kita masukkan. Ya, kemudian di sini kita masukkan di bagian atasnya ID sama dengan this employee ID. Nah, seperti ini. Oke, kemudian coba kita ulangi. Saya close dulu, coba saya refresh. Saya akan hilangkan untuk Inung Setiawan ini. Saya klik di bagian del. Akan ada muncul konfirmasi. Kalau saya klik tidak, datanya tidak jadi di-delete. Kalau saya klik del lagi, kemudian saya klik di bagian ya, maka dia akan ada pesannya data berhasil di-delete. Tetapi masih ketinggalan di sini ya, untuk modalnya dia masih tampil ya. Maka kita tambahkan ya di bagian tombol delete kita data BS dismiss modal ini. Saya akan copy. Kemudian saya akan letakkan di bagian belakangnya. Oke, kemudian sekalian saja di bagian komponen employee kita berikan disclear-nya ya. Sudah ada belum? Oke, sudah ya. Disclear-nya sudah ada. Coba kita ulangi lagi. Saya coba refresh, kemudian saya del. Kemudian saya akan pilih ya. Maka akan ada pesannya data berhasil di-delete dan data kita sudah hilang semuanya seperti ini. Nah, itu dia untuk video kita kali ini, di mana kita melakukan proses delete dan silahkan ditunggu untuk video berikutnya. Kita akan melakukan proses searching data, teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya kita punya banyak data, kita tidak perlu scroll satu persatu, kemudian kita cek di bagian pagination-nya per halaman, tetapi kita bisa langsung melakukan searching ya, berdasarkan kata kunci yang kita kehendaki. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.